Halo sahabat Abu Nawas, kembali lagi di channel official Abu Nawas, di mana kita akan berbagi kisah-kisah lucu dan penuh makna. Pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu jadi yang pertama tahu saat ada video baru. Selamat menonton, Tuan Kadi dan Domba yang Aneh. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah kota kecil, seorang peternak bernama Karim mendatangi pengadilan Tuan Kadi dengan membawa seekor domba. Domba itu tampak biasa saja, tetapi Karim mengatakan bahwa domba itu memiliki keanehan yang luar biasa. Yang mulia Tuan Kadi, kata Karim, domba ini adalah milik tetanggaku, Hamid. Namun, aku yakin dia mencuri domba ini dariku. Hamid, yang juga hadir di pengadilan, langsung membantah. Ini bohong, Yang Mulia. Domba ini sudah lama menjadi milikku. Karim memandang Hamid dengan kesal. Kita lihat saja siapa yang benar. Tuan Kadi menatap kedua pria itu dan mengelus janggutnya. Baik, aku akan memutuskan perkara ini setelah mendengar semua bukti. Namun, domba itu sendiri tampak tidak peduli dengan perdebatan, hanya memamah biak dengan tenang. Karim mulai menjelaskan bahwa ia memiliki kawanan domba, dan salah satunya hilang beberapa hari yang lalu. Saya yakin domba ini milik saya, karena ada tanda hitam berbentuk bulan sabit di telinganya, kata Karim. Hamid tersenyum. Semua domba memiliki tanda seperti itu. Itu bukan bukti bahwa domba ini milikmu. Tuan Kadi berpikir sejenak, lalu berkata, jika begitu, aku akan memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Abu Nawas segera datang setelah menerima panggilan dari Tuan Kadi. Ada apa kali ini, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Tuan Kadi menjelaskan perdebatan antara Karim dan Hamid, lalu meminta Abu Nawas untuk memberikan solusinya. Abu Nawas memandang domba itu dengan teliti. Ia berjalan mengelilinginya, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum. Aku tahu bagaimana cara menyelesaikan perkara ini. Karim dan Hamid menatap Abu Nawas dengan penasaran. Aku ingin kedua pemilik ini berdiri berjauhan, kata Abu Nawas. Dan aku akan melepaskan domba ini di tengah-tengah mereka. Tuan Kadi terkejut. Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana hal itu bisa membuktikan siapa pemiliknya? Abu Nawas menjawab, domba adalah makhluk yang mengenali pemiliknya. Jika domba ini memang milik salah satu dari mereka, ia akan mendekat. Karim dan Hamid setuju untuk mencoba metode itu. Domba itu dilepaskan di tengah-tengah mereka, sementara keduanya memanggilnya dengan penuh semangat. Namun, domba itu tidak bergerak ke arah siapapun. Ia hanya berdiri diam, seolah kebingungan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, menarik. Mungkin domba ini tidak yakin siapa pemiliknya. Hamid mulai gelisah. Apa yang kau maksud, Abu Nawas? Ini dombaku. Abu Nawas mengabaikan protes Hamid dan berkata, aku akan mencoba sesuatu yang lain. Ia meminta sebatang pisau dan seutas tali kepada seorang penjaga pengadilan. Karim dan Hamid terkejut. Apa yang akan kau lakukan? Tanya mereka bersamaan. Aku akan menyembelih domba ini, kata Abu Nawas dengan tenang. Kemudian kita akan membagi dagingnya di antara kalian berdua. Karim langsung protes. Tidak, jangan. Jangan sakiti domba itu. Jika itu adalah harga yang harus dibayar, biarkan saja dia untuk Hamid. Hamid, di sisi lain, tampak setuju. Bagus, Abu Nawas. Lakukan saja, aku tak masalah. Abu Nawas memandang Tuan Kadi. Yang Mulia, keputusan sudah jelas. Tuan Kadi terkejut. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, Karim menunjukkan rasa kasih sayang kepada domba ini. Ia lebih peduli pada keselamatan domba itu daripada memilikinya. Sebaliknya, Hamid tidak peduli, asalkan ia mendapatkan keuntungan. Tuan Kadi mengangguk, mulai memahami maksud Abu Nawas. Karim, aku memutuskan bahwa domba ini adalah milikmu, kata Tuan Kadi. Hamid mencoba memprotes, tetapi Abu Nawas menatapnya tajam. Hamid, tindakanmu telah menunjukkan niat aslimu. Kau tidak layak memiliki domba ini, kata Abu Nawas. Karim merasa lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas serta Tuan Kadi. Pelajaran hari ini, kata Abu Nawas kepada semua yang hadir, adalah bahwa kasih sayang sejati adalah tanda kepemilikan. Rakyat yang menyaksikan sidang itu memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Setelah kasus selesai, Tuan Kadi berkata kepada Abu Nawas, aku selalu kagum dengan kecerdikanmu. Abu Nawas tersenyum. Terkadang,
Yang mulia, keadilan hanya membutuhkan sedikit pengamatan dan logika. Domba itu kembali bersama Karim, tampak bahagia seperti pemiliknya. Hamid meninggalkan pengadilan dengan wajah masam, tetapi ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kasus ini menjadi perbincangan di seluruh kota, dan banyak orang belajar tentang pentingnya kejujuran dan kasih sayang. Tuan Kadi semakin memahami bahwa hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuatan atau kekayaan. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, siap menghadapi tantangan baru. Dan domba yang aneh itu, ia kini hidup damai di peternakan Karim, tidak lagi menjadi pusat perselisihan. Terima kasih telah menonton video kami di official Abu Nawas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif dan penuh hikmah lainnya. Kami selalu berusaha menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga dari kisah-kisah Abu Nawas yang legendaris. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah bijak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salam hangat dari kami.